bagi anu aya di Islam masjid bapak-bapak anu kita pernah mangga di turadan beberapa masjid. Mangga sekali kalau bapak-bapak anu aya di luar mangga di turadan baik masjid. Kalian kehormatan terjadi ketika bersama melaksanakan kanu memberikan mau itu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap para penyimak acara yang agung ini dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminannya. Terutama di malam yang agung ini, yang pertama, malam ini adalah malam Jumat dan ini sudah pasti. Artinya tidak ada yang beda pendapat. Yang kedua, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tentunya di sini ada ikhtilaf. Namun yang jelas malam ini adalah malam Jumat yang agung. Dan menurut sebagian perhitungan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Keagungan dari sisi malam Jumat sudah mencukupi segala keinginan dan kebutuhan kita kelak. Apalagi ditambah dengan keagungan malam nisfu Sya'ban yang merupakan bonus yang sangat agung sekali, yang sangat mahal sekali, yang sangat banyak sekali dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap satu tahunnya Allah menciptakan malam hari yang diistimewakan oleh Allah, dan anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh pun anugerahnya dibedakan dengan anugerah yang biasa Allah berikan di malam-malam atau di hari-hari yang tidak diistimewakan oleh Allah. Ini kehendak Allah seperti itu. Tidak bisa diprotes oleh kita, dan kita tidak bisa ikut campur kepada
urusan Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Yang jelas ini merupakan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar sewaktu-waktu mendapatkan pahala yang lebih besar, sehingga umur yang pendek tapi bisa menghasilkan pahala yang sangat besar sekali. Dan ini khusus diberikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari dulu juga bukan tidak ada malam nisfu Sya'ban, ada. Di zaman Rasul terdahulu bulan Ramadan ada, Rajab ada, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada, Lailatul Qadar ada, malam Jumat, hari Jumat ada. Namun anugerahnya yang sangat hebat sekali tidak Allah berikan kecuali kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diberikan umur panjang. Ingat, sebetulnya ini sayangnya Allah kepada kita ya seperti itu. Kita harus bersyukur kepada Allah tidak dikasih umur panjang seperti umurnya umat para rasul terdahulu. Kenapa? Jawabannya enteng, karena Allah sayang kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya Allah kepada Nabi kita, saking cintanya Allah kepada Nabi kita, sehingga umur Nabi kita oleh Allah dipendekkan. Umur para rasul terdahulu ada yang 1000 tahun, ada yang lebih. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam berapa ribu tahun beliau kalau dihitung dengan umur dunia ya. Sampai sekarang masih ada. Nabi Khidir alaihissalatu wassalam kira-kira berapa ribu tahun usianya, sangat panjang sekali. Nabi kita usianya 63 tahun, sangat singkat. Umat beliau pun antara 60-70, sangat singkat. Apa hikmahnya oleh Allah dipendekkan umurnya? Allah sangat sayang, sangat sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepada umatnya pun Allah sayang. Emang dipendekkan umur itu apa hubungannya dengan sayangnya Allah? Kan? Kalau kita inginnya umur panjang. Mungkin oleh sebagian orang tidak difahami. Pantasnya kalau Allah sayang dikasih umur lebih panjang. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahu kepada Nabi kita, lalu memberitahu kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, wahai kekasihku Muhammad, demi, yakni demi keagunganku. Ini lamnya makna qasam, makna sumpah. Demi keagunganku, demi kegagahanku, bahwasanya akhirat itu khairun, lebih baik, laka bagimu, minal ula, ketimbang dunia. Ingat, akhirat itu lebih baik bagimu ketimbang dunia.
Maknanya bahwa segala anugerah yang aku berikan kepadamu di akhirat jauh lebih baik ketimbang segala anugerah yang aku berikan di dunia. Bukan dunianya dan akhiratnya perbandingan di sini. Kenapa? Karena kita menemukan keterangan yang lain bahwa dunia ini ciptaan Allah yang sama sekali tidak ada kemuliaan yang Allah simpan di dunia tersebut. Ingat, tidak ada kemuliaan di dunia. Dari mulai dunia diciptakan, Allah tidak melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Allah. Dunia itu oleh Allah diciptakan dan oleh Allah dihinakan. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah senilai sebelah sayap nyamuk, maka orang yang kafir tidak akan dikasih minum seteguk pun dari air yang ada di muka bumi ini. Kalau dunia ini berharga seharga sepotong sebelah sayap nyamuk. Allah. Artinya kan, justru karena dunia ini tidak berharga, maka Allah berikan yang tidak berharga ini kepada yang tidak beriman. Allah berikan yang tidak berharga ini kepada kafir. Makanya jangan nyirik kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya Rabb, kenapa yang tidak beriman dikasih harta lebih banyak? Kenapa yang tidak beriman perusahaannya banyak, mobilnya banyak, uangnya triliunan, ya kan? Sementara hamba yang beriman kepadamu, yang suka sholat, suka saum Ramadan, kan? Yang suka baca Quran, wirid, sholawat, suka hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, cari uang sehari 50.000 aja sulit sekali, kan? Sulit sekali. Apalagi di zaman corona, kan? Tapi begitu melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Engkau, ya Rabb, Kau limpahkan dunia ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Maka jawabannya apa yang tadi dikatakan oleh Nabi, kan? Bahwasanya dunia ini tidak dihargai oleh Allah, tidak berharga sedikit pun. Hina dunia ini. Maka dunia ini yang banyaknya dikasihkan oleh Allah dilimpahkan kepada yang tidak beriman. Bagi yang beriman, kan, dikasih hanya cukup untuk bekal ibadahnya saja. Maka yang beriman jangan terlalu tinggi hayalannya, ingin menumpuk-numpuk dunia. Carilah dunia untuk bekal ibadah. Butuhnya untuk ibadah berapa? Kalau butuhnya 100 triliun, silakan. Tapi kalau butuhnya hanya itu kan 10.000, gak usah tinggi-tinggi ingin 100 triliun. Ya? Saya mau butuhnya 1 miliar, silakan. Saya mau butuhnya 10 miliar, silakan. Kalau selama dibutuhkan untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah. Kalau untuk hanya disimpan di bank, manfaat untuk kita kagak, untuk yang lain kagak. Lalu untuk apa? Yang capeknya kita. Cari duitnya susah, menjaganya juga puyeng, kekhawatiran takut dirampok, takut di itu, takut di ini, selalu menghantui, lalu mati kita. Apa yang banyak duit gak akan mati? Hah? Lalu mati.
Lalu apa manfaatnya yang kita cari? Apa manfaatnya yang kita sampai mengeras keringat banting tulang, suku dibikin hulu, hulu dibikin suku, kan? Allah, hah? Ditumpuk, lalu mati kita. Untuk apa menumpuk yang akan kita tinggalkan? Kita dihidupkan di dunia, mengolah dunia ini, disuruh oleh Allah untuk mengambil manfaat dari dunia untuk menjadi orang yang kaya raya di akhirat. Bukan untuk menjadi orang yang kaya raya di dunia yang langsung kita meninggalkannya, kekayaan tersebut ditinggalkan, tidak dibawa mati. Tapi dunia ini digarap untuk menjadikan kita kaya raya di akhirat, untuk menjadikan kita menjadi pejabat tinggi di akhirat, ya, untuk menjadikan kita jadi orang-orang dekat Tuhan di akhirat. Masya Allah. Caranya bagaimana? Caranya dunia ini cari untuk ibadah. Nah sekarang ibadah kita memerlukan berapa dana? Memerlukan apa saja fasilitas? Saya mah ada cuman sendirian, kan? Baju 2 setel juga cukup, udah nggak usah mikirin yang lain. Udah, saya mah ada butuh buat makan cukup 30.000 sehari, ya sudah segitu aja, jangan mikir-mikir yang lain-lain, jangan, kan? Nah, saya mah ada cukup naik motor juga, ya sudah. Tapi ini mau bikin masjid, jamaah yang memerlukan, wah banyak. Berapa duit yang diperlukan? Ya kira-kira 1 M lah. Ya itu 1 M cari. Dan mencarinya ibadah itu. Tapi kan jelas, keperluannya kan jelas. Ini jelaskan dulu keperluannya dan berapa nominalnya kira-kira. Ya. Itulah yang tetap akan dijadikan nilai ibadah oleh Allah. Selebihnya dari itu yang nongol di luar wilayah ibadah, semuanya hanya bikin stres kita. Tidak jadi nilai pengabdian, tidak dapat pahala, ditumpuk terus oleh kita. Buat apa? Jadi kalau ibadah itu, kalau menggarap dunia itu, jadi harus tahu dulu kan target, ya. Targetnya kan seperti apa, lalu kebutuhannya segimana. Nah, silahkan melangkah cari. Eces ente, tong HS atau Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau begitu saya tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh kaya, kamu tidak boleh stres. Hidupmu nggak boleh sia-sia, tenagamu tidak boleh sia-sia, kemudaanmu tidak boleh sia-sia, kecerdasanmu tidak boleh sia-sia. Makanya dengar tiwae. Tidak boleh sia-sia. Kenapa? Karena hidupmu sebentar. Ingat, emang sia-sia gimana? Emang sia-sia gimana? Lalu kamu gimana keinginannya? Ya saya ingin kaya raya. Lalu untuk apa kaya rayanya? Kalau kaya rayanya untuk ditumpuk lalu kamu mati, berarti kamu sia-sia, bukan? Berarti pengorbananmu sia-sia, tenagamu sia-sia, waktumu sia-sia. Lalu jadi apa untuk akhirat kamu? Apakah jadi kekayaan? Kan tidak. Apakah jadi jabatan yang tinggi nanti di akhirat? Kan tidak. Kan? Apakah akan jadi kebahagiaan di sana? Kan tidak. Yang tidak sia-sia itu adalah ketika kamu cari dunia, garap dunia untuk ibadah kepada Allah. Dengan ibadah itulah kamu kaya di akhirat. Semakin banyak ibadah,
kaya kamu di sana, semakin mulia kamu di sana. Ya wis, tinggal kamu menikmati, kan? Celengan kamu menikmati, ingat, gedung-gedung yang kamu bangun waktu di dunia. Kamu bangunnya di dunia. Ibadahmu itu, ketika kamu ibadah di dunia, hakikatnya adalah kamu membangun kekayaan, kenikmatan di akhirat. Hakikatnya adalah kamu menaikkan jabatan di akhirat. Ya, dohirnya kamu di sini ibadah, ngaji, sholat, kan, saum, tuh, apa saja dan sebagainya yang namanya ibadah. Hakikatnya itu, hakikatnya. Makanya kalau kamu cari kekayaan yang akan kamu tumpuk, itu sia-sia. Kasihan kamu, gitu kan. Katanya kamu ingin senang, tapi malah kamu ingin stres. Nanti hisabannya ke kamu nanti. Punya duit seperak, punya baju satu, gitu kan. Dihisab, apa dihisab? Diaudit oleh Allah. Dipakai ibadah enggak kepada Allah? Semua nikmat diaudit oleh Allah. Ingat, yang digunakan di ibadah ini semua diaudit. Sudah jelas catatan-catatannya ini, kan? Allah. Jadi Allah sayang kepada kita, makanya dipendekkan umurnya. Saking sayangnya, tandanya saking sayangnya Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya, diantaranya dipendekkan usianya. Apa makna sayang di sana? Agar tidak lama-lama di dunia, agar tidak lama-lama kerja, agar tidak lama-lama stresnya, agar tidak lama-lama capeknya, agar cepat-cepat menemukan kenikmatan yang abadi, agar cepat-cepat mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat, agar cepat-cepat masuk surga. Makanya umat Nabi itu segalanya dipercepat, umurnya dipercepat. Ketika bangkit dari kubur lebih awal, ketika diproses, dihisab, ditimbang amalnya lebih awal, ketika dilintaskan ke Shiratal Mustaqim lebih awal, masuk ke surga dulu. Makanya umurnya dipendekin. Itu artinya Allah sayang kagak? Sayang, cuma lu yang salah sangka karena bodoh. Kan? Coba mending mana dengan di dunia, lama-lama di dunia, padahal akhirat itu kenikmatannya jauh lebih baik dari di dunia. Kan? Anugerahnya jauh lebih baik daripada yang di dunia. Karena yang di akhirat jauh lebih baik dari yang di dunia, yang Allah janjikan kepada Nabi kita SAW dan umatnya, maka usianya dipendekin agar semakin cepat menemukan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu pula bagi kita umatnya, walal akhiratu khairun lana minal ula. Demi akhirat lebih baik bagi kita semua ketimbang dunia. Jelas? Alhamdulillah. Lalu dalam usia yang pendek oleh Allah disediakan, kan? Ingat, amalan-amalan yang pahalanya sangat besar sekali, agar bisa melebihi ganjaran amal umat Rasul terdahulu yang amalnya lama-lama, tapi pahalanya kalah dengan amalan yang singkat,
dalam durasi umur yang singkat. Allah, kan? Ini adalah saking sayangnya Allah juga. Di antaranya Allah sediakan anugerah-anugerah istimewa waktu. Ada malam nisfu Sya'ban, kan? Ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Coba bulan Ramadan, kalau kita melakukan amalan yang sunnah di bulan Ramadan satu kali, pahalanya sama dengan melakukan amalan yang fardu satu kali. Kalau satu kali melakukan amalan yang fardu di bulan Ramadan, sama dengan pahalanya melakukan 70 amalan fardu. Bayangkan, apa Allah tidak sayang kepada kita? Dan makanya umurnya dipercepat, tapi nanti dikasih oleh Allah, kan? Dikasih apa? Dikasih amalan-amalan, saat-saat, waktu-waktu, bulan, hari-hari lakukan amal tersebut di tempat itu, di waktu itu, di malam itu, di hari itu, di bulan itu. Maka Allah kasih pahala yang luar biasa, yang luar biasa, sehingga walaupun umurnya pendek tidak masalah, tetap nanti akan diberi pahala yang jauh melebihi pahala yang Allah berikan kepada umat para rasul terdahulu. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa di antara amalan yang pahalanya hebat? Ya seperti sekarang hadir di majelis ilmu. Sering dibahas oleh Buya, bagaimana hebatnya pahala hadir di majelis ilmu. Bayangkan, sebelum melangkahkan kaki kita dari rumah ke sini sudah diampuni dosa kita oleh Allah. Sadar atau tidak sadar? Begitulah Nabi mengatakan, ghufira lahu qabla ayyakhtuba, diampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Orang berangkat dari rumah menuju ke pengajian, ke majelis ilmu, kata Nabi, sahalallahu tariqan ilal jannah, oleh Allah digampangkan nanti, digampangkan nanti ketika menempuh surga. Jadi gampang menempuh surganya, ketika yang lain menempuh surga ruwet, rumit. Tapi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW masuk surga, set, kok gampang akan kaki ke majelis ilmu. Saya sentuh dek kedul kene, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih kena rek kedul, Allah. Nah tekabita kok eta tekabita ngeblesak, karena orang yang masuk surga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra ali meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Ghunyah, bahwa orang yang masuk surga itu macam-macam keadaannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin yang wah itu kan menghembus kencang, ada yang seperti busur panah gitu kan, ada yang seperti, ada yang lari, ada yang seperti kuda apa, yang kuda balap gitu, kuda, ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot, ada yang dengan tubuhnya ngesot itu, ada yang dengan kepalanya, ada yang bergelantungan di Siratal Mustaqim, tapi tidak jatuh neraka, tapi ribuan tahun dia baru sampai ke pintu gerbang surga. Nah orang yang suka melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kata Nabi, digampangkan nanti, digampangkan jalan kemana? Ke surga. Jadi arti gampang itu prosesnya tidak ruwet dan prosesnya cepat. Digampangkannya dari kapan itu digampangkannya, itu kan? Ingat, dari ketika dia mati dikubur, prosesnya itu enteng. Kenapa? Kan oleh Nabi dijamin mau digampangkan surga. Kalau prosesnya berarti ruwet masuk surganya, itu logikanya kan? Kalau nanti
bangun dari kubur kiamat, nanti hisabannya dientengkan. Kalau diruwetkan hisabannya, diruwetkan waktu ditimbang amal, diruwetkan waktu melintasi Shiratal Mustaqim, berarti artinya ini orang diruwetkan menuju mana? Menuju surga. Tapi kan Nabi berjanji, ini janji Allah, orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, semakin rajin melangkahkan kaki ke majelis ilmu, semakin gampang prosesnya untuk masuk surga. Artinya nanti gampang segalanya, hisabannya gampang, segalanya gampang, lintas Shiratal Mustaqim gampang, tidak ada pemeriksaan yang ruwet-ruwet, gitu kan? Gak ada. Ini barokah apa? Barokah rajin melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Maka harus rajin, karena salah satu amalan yang paling diistimewakan oleh Allah pahalanya adalah melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Allah, nah, jadi sekarang tinggal apa? Tinggal rajin. Makanya Buya nggak nyetop pengajian walaupun di bulan Ramadan. Ya, nggak nyetop, nggak ada istilah berhenti, nggak, ya kan? Untuk khusus Buya, ya. Jadi tidak menggantikan posisi, ya kan? Kebiasaan amaliyah rutinan biasa. Bagaimana nanti di bulan Ramadan pengajian malam Jumat ada? Karena liburnya cuma mati. Liburnya cuma apa? Kalau bertanya ke Buya itu aja, Buya libur nggak pengajian? Nggak ada, liburnya cuma mati aja liburnya. Kalau mati udah libur aja, kan? Ken bae teu datang ka dieu mah geus modar makeun bae. Cicing ngaji dong di kuburan, ya kan? Ya? Eces? Itu jadi tidak ada berhenti pengajian, bahkan kalau bisa semakin banyak pengajian ya, semakin banyak itu, ya. Tapi juga tidak suudzon kepada orang yang suka menyetop dulu rutinan. Enggak suudzon, karena menyetop itu yang ini, tapi kan diganti dengan amalan yang itu, gitu kan? Bukan berarti nyetop total, nggak beramal lagi, enggak. Cuma kalau Buya diganti-ganti itu ribet. Udah aja berjalan seperti biasa. Nanti kalau mau berhenti siap mati saja, gitu kan? Kalau yang mau berhenti harus siap daftar. Nanti Buya usulkan ke malakal maut. Ya, ini orang nih mau berhenti ngaji nih, gitu kan? Kalau mau berhenti udah, gitu kan? Udah ambil saja ruhnya aja, gitu kan? Ya kan? Karena kalau kita berhenti ngaji tapi kita tetap hidup, kan tambah dosa, kan? Kan tambah dosa. Mending stop hidupnya biar nggak tambah dosa. Coba, mending di stop hidupnya, mending ngaji. Sehingga tol ngaji, sehingga tol ibadah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kekuatan, ya, meminta kekuatan dalam ibadah kepadanya, meminta kegagahan dalam berbakti kepadanya, dalam berjuang di jalannya, ya. Semoga kita semua dikasih kita semua, ya. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik bijahi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik lana ya rabbi fi hadza syahr azim fi sya'ban wa balighna ramadan bihaqqi habibi maulana sallam ka hadhihi lailatil mubarakah lailatul tajalli wa lailatul maghfirah. Ighfir lana ya rabb min jami'i dhunub saghiriha wa kabiriha wa khafiha wa jaliha ya rabbana ya karim warhamna wasitib lana du'ana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bijai habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربي علم الذي